Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan salam hangat penuh cinta untuk penonton setia. Bayangkan seorang kakek renta, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka, diikat ke pohon dalam gelapnya hutan hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Tak ada yang membela, tak ada yang peduli. Ia ditertawakan, dihinakan, dan ditinggalkan seperti binatang. Tapi siapa sangka, malam itu menjadi titik balik yang mengguncang seluruh desa. Karena saat fajar menyingsing, ia kembali ditemani makhluk yang membuat semua orang berlutut ketakutan. Apa yang terjadi di dalam hutan? Siapa sebenarnya kakek itu? Dan kenapa harimau putih menunduk di hadapannya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksimu untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat berarti. Dukunganmu adalah bagian dari dakwah, dan insya Allah menjadi amal jariah yang tak terputus. Bayangkan seorang kakek renta, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka, diikat ke pohon dalam gelapnya hutan hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Tak ada yang membela, tak ada yang peduli. Ia ditertawakan, dihinakan, dan ditinggalkan seperti binatang. Tapi siapa sangka, malam itu menjadi titik balik yang mengguncang seluruh desa. Karena saat fajar menyingsing, ia kembali ditemani makhluk yang membuat semua orang berlutut ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksimu untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat berarti. Dukunganmu adalah bagian dari dakwah, dan insya Allah menjadi amal jariah yang tak terputus. Di sebuah desa tua yang terlupakan waktu, bernama Karang Sungai, hidup seorang lelaki tua yang dipanggil Ki Mahsun. Wajahnya keriput, punggungnya bungkuk, langkahnya pelan seperti waktu yang malas bergerak. Rambutnya memutih seluruhnya, matanya menyimpan ribuan kisah yang tak pernah ia ceritakan. Gubuk tempat tinggalnya berdiri miring di pinggiran desa, dekat hutan lebat yang jarang disentuh manusia. Tak ada istri, tak ada anak, tak ada saudara. Ki Mahsun sendiri, hanya ditemani angin malam dan suara jangkrik. Hari-harinya sederhana, namun penuh perjuangan. Ia biasa berjalan kaki ke pasar selepas subuh, mengumpulkan sisa-sisa sayur yang tak laku dari pedagang. Ia tak pernah meminta, hanya mengais apa yang dibuang. Lalu ia bawa pulang, ia cuci, dan ia rebus. Kadang diberi sepotong tempe basi oleh pedagang tua yang iba. Kadang hanya air garam dan daun singkong. Tapi Ki Mahsun tak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir walau perutnya kosong. Meski hidupnya berat, tak ada satupun dari warga desa yang benar-benar mengenalnya. Mereka lebih sering menjadikannya bahan ejekan. "Lihat tuh, si tukang sisa datang lagi," ujar seorang pemuda sambil menunjuk Ki Mahsun di pasar. Anak-anak mengejeknya, melemparkan kulit pisang, bahkan kadang-kadang mencuri barang-barangnya. Tapi Ki Mahsun tetap diam, tidak marah, tidak membalas. Hingga suatu hari, badai fitnah datang menghantam tanpa peringatan. Di musala kecil desa, yang biasa digunakan warga untuk sholat maghrib berjamaah, terdapat satu kotak amal besar dari kayu jati. Di dalamnya, tersimpan bantuan beras dan uang dari para dermawan. Setiap bulan, beras itu dibagikan kepada janda-janda tua, fakir miskin, dan yatim piatu. Namun pagi itu, saat petugas hendak membagikan bantuan, kotak itu ditemukan terbuka, dan isinya raib. Warga geger, bingung. Tapi tak butuh waktu lama sebelum tudingan mulai diarahkan. Siapa lagi kalau bukan dia? "Si Ki Mahsun," teriak Pak Suro, kepala RT yang paling keras suaranya. Dia tinggal dekat hutan, hidup susah, gak punya siapa-siapa. Pas banget buat maling. "Iya. Tadi aku lihat dia bawa karung pulang dari pasar. Karungnya mirip seperti yang biasa kita pakai buat nyimpan beras musala," sahut warga lain menambahkan, padahal ia tak benar-benar yakin.
Desa Karang Sungai yang dulu damai berubah jadi panggung fitnah. Tanpa musyawarah, tanpa bukti kuat, tanpa memanggil Ki Mahsun untuk klarifikasi, mereka langsung mendatangi gubuknya. Belasan warga, dipimpin oleh Pak RT dan para pemuda, membawa bambu panjang, pentungan, bahkan ada yang menggenggam batu. Pintu gubuk Ki Mahsun ditendang hingga jebol. Brak! Tubuh tua itu sedang duduk di lantai tanah, sedang membetulkan tali sendalnya yang rusak. Ia kaget, tapi tak sempat bertanya. Warga langsung menyerbu masuk, membalik semua barang yang ada. Alas tidur, panci, karung-karung kecil. Sampai akhirnya mereka menemukan satu karung beras di pojok ruangan. Inilah buktinya, teriak salah satu pemuda dengan mata penuh kebencian. Kau maling, ya? Maling beras untuk orang miskin. Hah? Ki Mahsun berdiri terguncang. Itu bukan dari musala. Aku diberi pedagang pasar yang iba kepadaku. Mereka ingin aku punya simpanan. Aku bersumpah demi Allah. Sudah. Jangan pakai nama Allah untuk membenarkan perbuatanmu. Mahsun, kami tidak sebodoh itu. Bentak Pak RT, kemudian menampar pipi tua itu. Tamparan keras. Tubuh Ki Mahsun terhuyung, berdarah. Ia jatuh, tapi tetap tidak melawan. Tangannya menahan lantai, wajahnya memandang tanah, lalu perlahan menatap mereka semua. Tak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan dan luka. Namun justru tatapan itu yang membuat warga semakin marah. Lihat dia, masih berani menatap kita seolah dia tak bersalah. Dan satu pukulan lagi mendarat di punggungnya. Seakan tanpa hati, mereka menyeret Ki Mahsun keluar dari rumah, diseret di atas tanah yang kasar, menuruni lereng hingga ke batas hutan. Lalu dengan tali tambang bekas, tubuhnya diikat ke pohon besar. Lengan dan kakinya terikat kencang, tubuhnya terlipat, tak bisa bergerak. Wajahnya luka, tubuhnya memar. Aku tak mencuri, aku bersumpah, demi Allah. Aku tak pernah mencuri, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi tak satupun warga yang tinggal untuk mendengar sumpah itu. Mereka meninggalkannya. Malam pun turun. Hutan menjadi dingin. Angin menyusup ke dalam tulang. Suara serigala jauh terdengar. Kabut perlahan menyelimuti tanah. Ki Mahsun menggigil. Nafasnya tak beraturan. Tapi ia tak mengeluh. Ia tak menangis. Justru bibirnya bergerak, melafalkan zikir pelan-pelan. Allah, aku ridho, aku tahu engkau lihat, jika ini caramu membersihkan dosaku, aku ikhlas. Jam demi jam berlalu. Darahnya mulai mengering. Tubuhnya lemas. Tapi saat ia nyaris tak sadar, suara ranting patah terdengar dari semak belukar. Sesuatu mendekat. Langkahnya berat. Nafasnya besar. Dan dari balik kabut, muncul seekor harimau. Tapi ini bukan harimau biasa. Harimau ini putih. Bulu putih bersih seperti kapas. Mata emasnya bersinar tenang. Tubuhnya besar dan kuat, namun gerakannya lembut. Ki Mahsun mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi suara langkah itu nyata. Nafas hangat harimau itu terasa. Ia berhenti tepat di depan Ki Mahsun. Menatap. Lama. Lalu duduk. Tidak mengaum. Tidak menerkam. Hanya duduk. Dan di tengah malam yang membeku, harimau putih itu menjaga. Tidak bergerak. Tidak meninggalkan tempat. Ia hanya menatap Ki Mahsun, seolah mengatakan, "Aku di sini. Kau tidak sendiri." Fajar belum menyingsing. Tapi satu hal pasti, malam itu, hutan menjadi saksi kebangkitan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Fajar belum sepenuhnya tiba. Kabut masih menggantung rendah di atas tanah, seolah enggan mengangkat dirinya dari luka malam. Suara burung-burung pagi yang biasanya ramai, kini terasa hening dan berat, seperti tahu bahwa ada sesuatu yang tak biasa terjadi di hutan Karang Sungai. Di bawah pohon besar yang menjadi tempat penghakiman warga semalam, tubuh Ki Mahsun masih terikat. Tubuh itu sudah terlalu lemah untuk bergerak, bahkan sekadar untuk membuka mata.
Nafasnya pendek-pendek, seperti bara terakhir dari lilin yang hampir padam. Tapi di hadapannya, makhluk agung itu masih duduk. Harimau putih yang tubuhnya memantulkan cahaya pucat fajar, seolah menyimpan cahaya dari langit. Tak ada rasa takut, tak ada niat menyerang. Hanya kesunyian dan ketenangan yang menyelimuti mereka berdua. Seakan dua makhluk dari dunia yang berbeda telah dipertemukan oleh takdir yang tak biasa. Ki Mahsun akhirnya membuka mata. Pandangannya buram, tapi siluet harimau putih itu tetap jelas dalam bayangannya. Aku masih hidup, lirihnya pelan, seperti bertanya bukan kepada harimau itu, tapi kepada takdir sendiri. Harimau itu berdiri perlahan, mendekat. Nafas hangatnya menyentuh wajah Ki Mahsun. Lalu dengan lembut, ia menjilat pergelangan tangan Ki Mahsun yang terikat tali tambang. Tak masuk akal. Seekor harimau membantu melepaskan ikatan? Namun dalam beberapa menit, talinya benar-benar mulai longgar. Goresan lidah harimau besar itu justru memotong simpul tali yang mengikat tangan Ki Mahsun. Setelah beberapa waktu, ikatan itu terlepas, jatuh ke tanah dengan bunyi halus. Ki Mahsun tergolek lemah. Tubuhnya terlalu kaku untuk langsung bangkit. Tapi dengan dorongan lembut dari kepala sang harimau, ia terdorong pelan dan mulai duduk perlahan. Tangannya menahan tanah. Tak satu pun luka itu ia tangisi. Tak satu pun rasa sakit itu ia keluhkan. Ia hanya menatap harimau itu dengan pandangan bingung bercampur takjub. "Apa kau utusan Allah?" tanyanya lemah. Harimau putih itu tidak menjawab. Tapi tatapan matanya seakan bicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Sebuah bahasa langit yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar bersih dari dendam. Sementara itu, di desa Karang Sungai, pagi berjalan seperti biasa. Warga mulai keluar rumah, menyapu halaman, memanaskan air, dan membuka kios. Tak satu pun dari mereka menyebut nama Ki Mahsun. Seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Mereka anggap urusan itu selesai. Mereka kira Ki Mahsun akan mati, dimakan binatang, atau menghilang begitu saja di telan hutan. Dan mereka bisa kembali menjalani hidup dengan tenang, tanpa merasa bersalah. Tapi tidak semua bisa tenang. Di pojok kampung, seorang anak kecil bernama Dilo, murid mengaji yang sering diam-diam memberi sisa roti kepada Ki Mahsun, menatap jalan setapak ke arah hutan dengan mata merah. Ia menangis diam-diam sejak malam. Ia tak bisa melawan orang dewasa. Tapi hatinya tahu bahwa yang dilakukan orang-orang itu salah. Dilo menggenggam tasbih kecil pemberian Ki Mahsun, yang dulu dibuat dari biji sawo yang dipungutnya sendiri. Ia memeluk tasbih itu erat-erat. "Ya Allah," bisiknya pelan, "lindungi kakek Mahsun. Kalau memang dia tidak bersalah, tolong tunjukkan pada mereka semua." Di dalam hutan, setelah ikatannya dilepas, Ki Mahsun dibaringkan oleh harimau itu di rerumputan lembut. Harimau tersebut beranjak ke sebuah genangan air jernih tak jauh dari sana, lalu mengambil sehelai daun lebar dengan cakar depannya, mencelupkannya, dan kembali mendekat. Ia meneteskan air dari daun itu ke wajah dan bibir Ki Mahsun. Ajaibnya, Ki Mahsun merasa tubuhnya mulai hangat kembali. Luka-luka di lengan dan kakinya tidak lagi terasa nyeri, meski darah masih mengering di beberapa bagian. Ada keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Di saat itu juga, langit mendadak berubah. Awan yang sebelumnya pekat, terbuka perlahan. Sinar mentari pagi menembus di antara dahan pohon, jatuh tepat di atas tubuh Ki Mahsun. Angin semilir berhembus lembut. Udara berubah sejuk. Dan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, Ki Mahsun merasakan sesuatu yang sangat jarang ia rasakan, kedamaian. Bersama harimau putih itu, ia duduk bersila, memejamkan mata. Ia tak tahu dari mana datangnya kekuatan yang baru. Tapi ia merasa seolah ada kekuatan lain yang memeluknya, membasuh luka batinnya yang selama ini tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia mengangkat kedua tangan, dan dalam suara parau namun penuh keyakinan, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku hidup, maka aku ingin hidup untuk membuktikan bahwa kebaikan bukan untuk dihina, bahwa diam bukan berarti salah,
dan bahwa kasih sayang bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor harimau. Saat ia membuka mata, harimau putih itu berdiri di sampingnya, siap berjalan. Dan Ki Mahsun, untuk pertama kalinya, berdiri tegak. Tubuhnya masih sakit, tapi langkahnya mantap. Dengan harimau putih di sisi kirinya, ia mulai melangkah kembali ke arah desa. Kabar itu datang bagaikan badai siang bolong. Seorang petani yang sedang mencari kayu di hutan melihatnya pertama kali. Seorang kakek tua berjalan perlahan di antara pepohonan, dengan harimau putih besar berjalan tenang di sampingnya. Si petani menjatuhkan sabitnya, berteriak panik, dan lari tunggang langgang ke desa. Warga desa. Harimau putih. Ki Mahsun hidup. Dia datang kembali. Teriaknya dengan napas tak beraturan. Orang-orang berhamburan keluar. Tak percaya. Panik. Takut. Bingung. Lalu, mereka melihatnya. Dari kejauhan, muncul sosok Ki Mahsun. Wajahnya kotor, tubuhnya luka, tapi langkahnya kuat. Di sampingnya, harimau putih itu berjalan seperti penjaga setia, tak bersuara, tak menggertak, hanya menatap warga dengan mata tajam. Ketika mereka sampai di gerbang desa, semua terdiam. Tak ada satupun yang berani berbicara. Anak-anak bersembunyi di balik pintu. Orang dewasa menelan ludah. Pak RT yang semalam paling lantang menuduh, kini berdiri membeku, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ki Mahsun berhenti beberapa langkah dari kerumunan warga. Ia menatap mereka satu persatu. Mata tuanya tak menyimpan dendam, tapi juga tak lagi menyimpan kepercayaan. Yang ada hanya luka dan pesan. Bukan aku yang mencuri, suaranya pelan, namun terdengar jelas. Tapi aku yang kalian ikat. Aku yang kalian lempar ke hutan. Aku yang kalian hakimi, tanpa bukti, tanpa hati. Ia menoleh ke arah harimau putih, lalu kembali memandang warga. Aku tidak datang untuk membalas. Tapi Allah tidak tidur. Dan di detik itu juga, seekor burung hitam melintas di atas langit. Angin bertiup kencang. Harimau putih mengaum pelan, bukan marah, tapi seperti memperingatkan. Warga tak ada yang berani menjawab. Tak ada yang berani bicara. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan yang mulai tumbuh perlahan. Tapi ini baru permulaan. Karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Dan harimau putih itu belum selesai menjalankan tugasnya. Langit karang sungai hari itu seperti tahu bahwa bumi sedang menyimpan rahasia besar. Mendung tak turun hujan, tapi juga tak membuka jalan bagi mentari. Suasana desa menjadi tegang, seolah waktu berhenti berdetak sejak langkah kaki Ki Mahsun menyentuh jalanan tanah desa dengan harimau putih di sisinya. Seluruh warga kini berdiri dalam diam. Tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Bahkan para pemuda yang semalam dengan berani memukul dan menyeret tubuh Ki Mahsun ke hutan, kini menyembunyikan tangan mereka di balik punggung, seolah bisa menyembunyikan dosa yang telah mereka ukir sendiri. Pak RT, sosok yang paling berkuasa dan paling lantang bersuara semalam, kini berubah bagai anak kecil kehilangan suara. Napasnya tersengal, kakinya gemetar. Harimau putih itu tak mengaum. Namun tatapannya lebih dari cukup untuk menusuk hingga ke dalam hati terdalam. Tatapan yang seakan menyatakan, kalian tahu, dan Allah pun tahu. Ki Mahsun berdiri di tengah lingkaran warga yang membisu. Ia memandangi wajah-wajah itu. Wajah yang kemarin memaki, kini membeku. Wajah yang semalam menyiksa, kini tertunduk takut. Tapi yang paling menyakitkan bagi Ki Mahsun bukan luka di kulit. Bukan rasa sakit saat tubuhnya diikat dan diseret, tapi kenyataan bahwa tak satu pun dari mereka mencoba membela. Tak satu pun. Bahkan bukan satu orang pun. Ia menghela napas pelan, menatap langit. Allah, aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah tidur. Lalu ia berjalan pelan ke arah musala, tempat yang menjadi titik mula dari semua fitnah. Harimau putih itu mengikuti dengan langkah tenang, namun setiap gerakannya membuat warga menahan napas. Bahkan burung-burung pun mendadak tak berkicau,
seolah alam tahu, ada keadilan yang sedang berjalan melewati mereka. Sampai di depan musala, Ki Mahsun berhenti. Tangannya menunjuk ke arah peti amal kayu yang telah kosong. Peti itu kini diletakkan kembali di sudut, tapi dengan kunci rusak dan sisa-sisa patahan besi yang belum dibetulkan. Ia menatap ke arah warga. Kalian bilang aku pencurinya. Tapi lihat peti itu. Tidak ada bekas congkelan. Tidak ada pecahan kayu di rumahku. Kalian bahkan tidak menyelidiki, hanya mendengar desas-desus dan membakarnya dengan emosi. Tiba-tiba dari antara kerumunan, suara bocah kecil pecah. Aku tahu siapa yang curi beras itu. Semua kepala menoleh. Dilo, anak kecil polos yang semalam menangis diam-diam. Wajahnya pucat, tapi langkahnya tegas. Ia maju ke depan, berdiri di antara Ki Mahsun dan warga. Aku lihat malam itu, Kak Darlan masuk musala, terus keluar bawa karung. Dia pikir aku gak lihat dari balik jendela, tapi aku lihat jelas. Kerumunan gempar. Darlan? Anak dari Pak RT? Salah satu pemuda yang kemarin paling keras memukul Ki Mahsun? Pak RT mendadak memucat. Matanya melebar. Darlan yang berdiri di tengah kerumunan mendadak melangkah mundur, lalu lari. Tapi harimau putih langsung menggeram rendah. Sekali gerakan dari kepala Ki Mahsun, harimau itu tidak mengejar. Ia hanya duduk kembali di samping pemiliknya. Tapi cukup dengan geraman itu, Darlan berhenti di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Semua mata kini tertuju padanya. Satu persatu fakta mulai berserakan. Dari bibir yang dulunya membisu, kini mulai terbuka. Darlan memang sering main ke musala malam-malam, celetuk seorang ibu. Waktu itu dia juga bawa karung. Aku lihat dari dapur, sahut tetangga lainnya. Semua kata-kata itu kini membentuk gambaran yang selama ini tertutup kabut. Pak RT yang sudah tak bisa menyangkal, hanya bisa terdiam. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu, ini bukan hanya tentang anaknya, tapi tentang dirinya juga. Tentang bagaimana ia mendorong amarah warga untuk menghakimi orang tua tak berdaya, demi menutupi aib anaknya sendiri. Ki Mahsun berjalan mendekat, menatap Pak RT tepat di mata. Kau tidak percaya padaku, tapi kau percaya pada kebohongan anakmu sendiri. Kau hina aku, kau seret aku, kau biarkan aku diikat di tengah hutan, menanti kematian tanpa bukti. Kau bilang aku pantas dihukum karena miskin. Tapi lihatlah, siapa yang sebenarnya berdosa. Pak RT terduduk lemas, tak sanggup menatap Ki Mahsun. Air matanya jatuh, tapi terlambat. Luka telah tertanam dalam. Warga pun mulai menangis. Beberapa dari mereka berlutut. Seorang ibu tua memegangi lutut Ki Mahsun, meminta maaf sambil terisak. Yang lain menutup wajah dengan kain, malu atas dosa yang mereka biarkan tumbuh di tanah ini. Ki Mahsun berdiri tegak. Tak ada satupun tangisan itu yang ia jawab dengan kemarahan. Ia hanya diam. Harimau putih itu berdiri di belakangnya, tenang, seperti penjaga surga. Keesokan harinya, sebuah peristiwa besar terjadi. Ki Mahsun memutuskan pergi dari desa. Ia tak berkata banyak. Ia hanya menatap hutan, dan harimau putih itu mengangguk seolah tahu tujuan mereka. Ki Mahsun berjalan pelan meninggalkan karang sungai. Tak seorang pun berani menahan. Mereka tahu, mereka sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa mereka beli dengan harta, kepercayaan, dan berkah. Warga desa akhirnya bergotong royong membersihkan musala, membetulkan kembali peti amal yang rusak, dan mulai memperbaiki kebiasaan mereka. Tapi di setiap malam Jumat, akan selalu ada yang menyalakan lampu di musala, membaca sholawat, dan mendoakan seseorang yang dulu mereka anggap hina, namun sejatinya jauh lebih mulia dari siapapun di antara mereka. Dan harimau putih itu? Tidak ada yang pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Tapi suara aumannya kadang masih terdengar di ujung hutan, setiap malam sebelum subuh. Suara yang mengingatkan mereka bahwa keadilan bisa datang dengan cara yang paling tak terduga. Waktu berjalan, namun luka yang ditinggalkan peristiwa itu masih belum benar-benar sembuh.
Desa Karangsungai kembali tenang, tapi bukan ketenangan yang damai, melainkan sunyi yang berat, sunyi yang menyimpan banyak penyesalan. Ki Mahsun menghilang setelah hari itu. Tak ada satupun warga yang tahu kemana ia pergi. Tidak juga Dilo, bocah kecil yang paling mencintainya. Tidak juga ibu pasar yang dulu pernah memberinya karung beras sumbangan. Semua yang mereka tahu hanyalah satu. Ki Mahsun pergi bersama Harimau Putih, meninggalkan desa tanpa pesan, tanpa permintaan, tanpa pamit. Beberapa warga mengatakan mereka melihat Ki Mahsun berjalan ke arah barat, menembus hutan belantara yang belum pernah dijamah siapapun. Hutan itu dikenal sebagai Lembah Wuluh, tempat yang oleh orang tua dahulu dipercaya menyimpan pintu menuju alam gaib. Banyak yang mengaitkannya dengan cerita legenda lama tentang manusia yang dipilih untuk menyatu dengan penjaga alam. Tapi tentu saja, itu hanya dianggap dongeng sebelum tidur. Namun setelah kejadian Harimau Putih itu, tak ada satupun dari mereka yang berani menyebut itu sebagai hayalan lagi. Setiap malam Jumat, suara auman pelan kadang terdengar dari arah lembah. Suara yang tak menggetarkan bumi, tapi menggetarkan nurani. Suara yang seolah berkata, "Aku di sini. Jangan ulangi dosamu." Hari berganti minggu. Musim kemarau mulai mengganti hujan. Sawah menguning. Angin membawa debu. Tapi desa itu seolah berjalan di atas bayang-bayang kesalahan masa lalu. Warga mulai lebih hati-hati dalam bertutur. Mulai saling mengingatkan, tidak cepat menilai, dan tak lagi sembarangan memutuskan hanya dari desas-desus. Tapi perubahan itu belum tentu tulus semuanya. Pak RT, yang dulu menjadi pemicu fitnah terhadap Ki Mahsun, terlihat makin jarang keluar rumah. Ia jarang bicara, jarang memberi ceramah seperti dulu. Anaknya, Darlan, dipaksa pergi merantau oleh ayahnya sendiri, demi menghindari malu lebih dalam. Tapi bisik-bisik warga tetap berjalan. Nama mereka tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang kesalahan. Sementara itu, Dilo, anak kecil yang paling berani bersuara saat kebenaran dikubur, mulai tumbuh menjadi anak yang lebih bijak dari usianya. Ia menjadi tempat bertanya bagi anak-anak kecil lain, bahkan juga para orang dewasa yang ingin tahu lebih jauh tentang apa yang benar-benar terjadi saat malam kelam itu. Dilo tak pernah membesar-besarkan kisah itu. Ia hanya berkata satu hal yang membuat banyak orang diam lama setelahnya. Ki Mahsun mungkin sudah tak ada di desa. Tapi beliau masih hidup dalam setiap keputusan yang kalian buat. Jika kalian masih menilai seseorang dari harta dan rupa, berarti kalian belum benar-benar belajar dari kejadian itu. Suatu hari, tepat setelah 1 tahun berlalu sejak Ki Mahsun menghilang, kabar aneh datang dari desa tetangga bernama Gunung Jati. Seorang penebang kayu mengaku melihat sebuah sosok lelaki tua berpakaian putih, duduk bersila di tepi jurang, ditemani seekor harimau putih yang duduk tenang di sampingnya. Lelaki itu tak bicara. Tapi saat si penebang menatapnya, ia merasa seolah semua beban hidupnya menguap. Ia menangis tanpa tahu sebab. Ia tak ingin pergi. Tapi sosok itu hanya tersenyum, lalu menghilang perlahan bersama kabut. Kabar itu menyebar cepat. Tapi tak ada satupun warga Karangsungai yang berani menyusul ke sana. Mereka percaya, jika memang benar itu Ki Mahsun, maka beliau telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar desa ini. Dan harimau putih itu, mungkin bukan sekadar binatang, tapi penjaga, utusan, atau bahkan pembawa keadilan yang diturunkan langsung dari langit. 3 bulan setelah kabar dari Gunung Jati, badai hebat melanda Karangsungai. Angin merobohkan atap rumah warga, kilat menyambar pepohonan, dan hujan mengguyur deras tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Desa panik. Banyak rumah rusak, jalan tertutup longsor, dan warga harus mengungsi ke musala dan balai desa. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Di pelataran musala, tempat kotak amal yang dulu dirusak, kini berdiri sosok tua yang tak diketahui siapa. Ia mengenakan jubah putih sederhana, membawa tongkat kayu panjang, dan wajahnya ditutupi kerudung tipis. Beberapa warga yang melihatnya langsung berlari ke musala. "Pak Ustaz, ada orang tua di luar."
Dia bawa tongkat dan berdiri diam di tengah hujan. Pak Ustaz dan beberapa warga segera keluar. Tapi saat mereka sampai di pelataran musala, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki di tanah basah. Tapi yang membuat semua terdiam adalah jejak kaki kedua, yang jauh lebih besar, berbentuk seperti kaki harimau. Dan di atas kotak amal yang tertutup, kini ada sebuah bunga melati basah, dan secari kertas daun lontar yang berisi tulisan tangan Arab gundul, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mengerti ilmu lama. Pak Ustaz membacanya dengan suara bergetar. Jangan ulangi kesalahanmu yang dulu. Setiap manusia punya kesempatan kedua, tapi tak semua mendapatkannya. Tegakkan keadilan sebelum langit yang menegakkannya untukmu. Semua terdiam. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Tapi dalam diam itu, semua tahu satu hal. Ki Mahsun belum benar-benar pergi. Dan harimau putih itu masih mengintai bukan untuk menerkam, tapi untuk mengingatkan. Beberapa hari setelah badai reda, desa kembali membenahi. Tapi kali ini, berbeda. Kotak amal tak lagi dibiarkan terbuka. Kepala desa yang baru dipilih menggantikan Pak RT lama yang mengundurkan diri, mulai menggalakkan musyawarah warga sebelum setiap keputusan. Bahkan anak-anak pun mulai diajarkan untuk tidak menilai orang dari pakaiannya, melainkan dari hatinya. Namun, di antara perubahan-perubahan itu, tetap ada yang terus bertanya. Apa sebenarnya yang terjadi di malam Ki Mahsun ditinggalkan di hutan? Siapa harimau putih itu? Dan kenapa Ki Mahsun bisa kembali dengan luka yang justru menyembuhkan desa? Pertanyaan yang belum mendapat jawaban, dan mungkin tak akan pernah dijawab secara logika. Tapi Dilo, yang kini menjadi remaja, punya satu jawaban yang ia simpan dalam hati. Sore itu, ia duduk di tepi jalan dekat hutan, memandangi matahari yang perlahan turun. Ia berbisik sendiri, kalau nanti aku besar, aku ingin seperti Ki Mahsun. Tak membalas saat disakiti, tapi justru membawa kebenaran lewat kesabaran. Dan saat itu pula, dari kejauhan, suara auman lembut terdengar dari balik pepohonan. Tidak lama, tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Seolah memberitahu bahwa suara itu bukan sekadar gema, tapi peringatan. Bahwa kebenaran tak akan pernah bisa dikubur selamanya. Hari-hari berlalu di karang sungai seperti aliran sungai yang tenang namun dalam. Sejak peristiwa badai dan kemunculan sosok misterius di pelataran musala, tak satupun warga yang berani lagi bermain-main dengan fitnah. Bahkan suara-suara kecil yang dulu suka membicarakan orang lain kini memilih diam, atau sekadar mengingatkan secara baik-baik. Musala yang dahulu menjadi titik awal fitnah kini berubah menjadi tempat yang penuh keheningan khusyuk. Setiap malam Jumat, para warga berkumpul membaca sholawat bersama. Mereka duduk bersila, menunduk, mengingat kembali wajah Ki Mahsun yang tak pernah membalas satupun kejahatan dengan amarah. Dan di sela doa-doa panjang mereka, selalu ada satu kalimat yang diucapkan lirih namun penuh rasa takut. Jika masih ada salah kami yang belum terhapus, ya Allah, maka tuntunlah kami seperti Engkau menuntun harimau putih itu kepada kebenaran. Namun sebagaimana waktu terus berjalan, sebuah pertanyaan yang belum terjawab mulai mencuat di antara warga. Siapa sebenarnya Ki Mahsun? Bagaimana bisa seorang lelaki tua miskin, tanpa saudara, tanpa kekuasaan, tiba-tiba bisa menghilang lalu kembali dengan seekor harimau putih tunduk padanya? Dan mengapa setelah kepergiannya, jejak keajaiban terus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin membuncah ketika suatu pagi, warga dikejutkan dengan kemunculan 3 pria asing di desa. Ketiganya berpakaian sederhana, namun bersih dan rapi. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu, dan yang lainnya membawa tas kulit tua penuh gulungan kertas kuno. Mereka mendatangi kepala desa yang baru dan memperkenalkan diri sebagai santri dari pesantren Gunung Lanang, sebuah pesantren tua di puncak pegunungan yang hanya dikenal lewat cerita lisan, sebab lokasinya tidak tertera di peta manapun. Mereka datang membawa kabar tentang Ki Mahsun. Kami datang bukan untuk mencari beliau, kata salah satu dari mereka, suaranya tenang namun dalam. Kami datang untuk memberitahu siapa beliau sebenarnya. Warga segera berkumpul di balai desa,
duduk dalam keheningan yang hampir seperti zikir. Santri itu pun mulai bercerita. Nama asli beliau bukan Ki Mahsun, ujar sang santri, membuka gulungan kertas tua bertulisan tangan Arab Pegon. Beliau bernama Kiai Mahsun Al-Karimi, salah satu dari 5 murid utama Kiai Abdul Waliuddin, pendiri pesantren Gunung Lanang. Beliau bukan sekadar orang tua biasa, tapi penjaga ilmu yang sangat tinggi, yang memilih hidup dalam kesunyian untuk menanti takdirnya sendiri. Warga mulai saling menatap. Hati mereka bergemuruh, seolah badai kembali mengetuk dada masing-masing. Beliau meninggalkan pesantren 30 tahun yang lalu. Lanjutnya, beliau memilih hidup seperti orang biasa, menyamar sebagai orang miskin, mengembara dari desa ke desa, karena beliau yakin bahwa di zaman ini, yang paling dibutuhkan bukan ceramah lantang, tapi teladan hidup nyata. Santri itu menatap mata para warga, satu persatu. Beliau ingin membuktikan bahwa orang bisa hidup tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahwa seorang wali tidak diukur dari jubahnya, tapi dari kesabaran dan kasih sayangnya kepada orang yang menyakitinya. Semua warga tertunduk. Air mata mulai mengalir di pipi mereka. Hati mereka terasa dicambuk oleh rasa bersalah yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Dan harimau putih itu. Lanjut santri ketiga yang sejak tadi diam. Bukan hewan biasa. Namanya Siseto. Ia bukan jin. Bukan hewan liar. Ia adalah penjaga lembah Wuluh, yang telah dititipkan oleh para ulama terdahulu sebagai pelindung hamba Allah yang terzalimi dan tetap bersabar. Hanya wali-wali pilihan yang bisa disentuh oleh Siseto tanpa diterkam, tambahnya lagi. Dan Kiai Mahsun adalah satu dari yang sangat sedikit. Setelah penjelasan itu, ketiga santri memberikan satu benda terakhir kepada kepala desa, sebuah tasbih tua, berwarna sawo matang, yang dikenal oleh Dilo dan sebagian warga sebagai tasbih milik Ki Mahsun. Beliau menitipkan ini sebelum menghilang dari pesantren kami 2 bulan lalu, ujar mereka. Ia berkata, tasbih ini harus dikembalikan ke karang sungai, karena di sanalah hati beliau tertinggal. Dilo, yang hadir di antara warga, melangkah maju. Ia menggenggam tasbih itu dengan gemetar. Air matanya jatuh. Ini punya beliau. Bisiknya. Santri itu tersenyum. Mungkin kau yang dipilih untuk menjaganya. Sejak hari itu, Dilo menjaga tasbih itu seperti nyawanya sendiri. Ia menggantungnya di leher, dan setiap malam ia berdoa, bukan untuk memanggil kembali harimau putih, tapi untuk tidak pernah melupakan siapa Ki Mahsun sebenarnya. Waktu berjalan. Desa Karangsungai tumbuh menjadi desa yang berbeda. Musala yang dulu sepi kini selalu penuh. Kotak amal selalu terkunci dan hanya dibuka bersama-sama. Kepala desa baru memilih sistem musyawarah terbuka. Anak-anak belajar hadits dan kisah para wali. Salah satunya tentang seorang kakek miskin yang dituduh mencuri dan kembali bersama harimau putih. Tapi tetap ada satu tempat yang tidak pernah dilupakan. Gubuk tua di tepi hutan, tempat dulu Ki Mahsun tinggal. Warga tidak pernah merobohkannya. Bahkan mereka bergotong royong memperbaikinya, membersihkannya, dan menjadikannya tempat ziarah diam. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Di dindingnya, mereka tulis kaligrafi yang diukir dari kayu. Diamnya orang sabar, lebih keras dari pekikan 1000 penghukum. Dan hewan yang tunduk kepada orang benar, lebih mulia dari manusia yang menyiksa tanpa bukti. Dan di dekat pintu gubuk itu, warga menanam satu pohon melati putih. Pohon itu tak pernah layu, walau kemarau panjang sekalipun. Dan setiap malam Jumat, warga bersyalawat di sana. Kadang, ada angin lembut yang lewat membawa harum melati. Kadang, terdengar auman dari kejauhan. Tapi yang pasti, Ki Mahsun tidak pernah benar-benar hilang dari karang sungai. Tahun-tahun berlalu seperti daun gugur yang tak kembali ke rantingnya. Desa Karangsungai tumbuh menjadi desa yang damai, dikenal hingga ke kampung-kampung tetangga sebagai desa yang pernah dijaga oleh harimau putih. Banyak peziarah datang, bukan untuk mencari berkah secara lahiriah,
tapi untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri tempat di mana kebenaran pernah bangkit dari tanah yang penuh prasangka. Gubuk tua milik Ki Mahsun kini dijaga oleh para santri muda, termasuk Dilo yang telah tumbuh menjadi pemuda tangguh, berakhlak lembut dan ucapan hati-hati. Ia tak hanya menjaga gubuk itu, tapi juga menularkan ajaran-ajaran hidup dari sosok yang ia anggap sebagai guru sejati tanpa pesantren. Setiap hari Jumat, ia membuka gubuk itu untuk siapa saja yang ingin belajar diam-diam, bukan tentang kitab, tapi tentang adab, kesabaran, dan cara menahan luka tanpa menjadi pembenci. Ki Mahsun tidak banyak bicara, ujar Dilo suatu sore kepada sekelompok santri yang datang dari luar desa. Tapi dari diamnya, kita belajar lebih banyak dari ribuan ceramah. Para santri muda itu mendengarkan dalam hening. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun melambai di sekitar mereka. Dan pohon melati putih di depan gubuk itu tetap mekar, tanpa pernah layu. Tiba-tiba, salah satu dari santri itu bertanya, "Apakah beliau sudah meninggal, Kak Dilo?" Dilo hanya tersenyum. Ia menatap ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut senja. Lama ia diam, sebelum akhirnya menjawab pelan, "Beliau tidak meninggal. Beliau kembali sebagai cahaya." Santri itu bingung. Tapi Dilo tak menjelaskan lebih lanjut. Ia tahu, tidak semua kebenaran bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang harus dirasakan, ada yang harus dialami sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ada satu orang yang belum bisa sepenuhnya melepaskan bayang-bayang masa lalu, Pak RT yang dulu menuduh Ki Mahsun. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, ia mengasingkan diri di ujung desa, hidup sendiri tanpa keluarga. Anaknya, Darlan, tak pernah kembali. Istrinya meninggal tak lama setelah peristiwa besar itu. Rumahnya sepi, penuh debu, dan hanya sekali-sekali dikunjungi warga yang iba membawakan makanan. Tiap malam, ia duduk sendiri di beranda, memandang ke arah hutan dengan mata sayu. "Mahsun," bisiknya, "aku ini orang paling berdosa di karang sungai, aku yang memulai semuanya, aku yang membuat luka itu." Suatu malam, saat bulan purnama penuh, Pak RT terlelap di kursinya. Tapi tidurnya bukan tidur biasa. Ia merasa berada di tempat yang sangat terang, penuh cahaya putih yang lembut. Di tengah cahaya itu, muncul sosok yang sangat ia kenal, Ki Mahsun. Wajahnya bersih, pakaian putihnya bersinar. Dan di sampingnya berdiri harimau putih, sama seperti dulu, namun kini lebih besar dan lebih damai. Pak RT gemetar. Ia hendak bersujud, meminta ampun, namun Ki Mahsun hanya mengangkat tangan dan berkata lembut, "Engkau telah sadar, maka berdirilah, dan lanjutkan kebaikanmu. Aku bersalah, aku menyakitimu." Ki Mahsun tersenyum. "Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku menyimpan harapan. Jangan ulangi. Jangan wariskan kepada anak cucumu." Saat Pak RT membuka mata, ia masih duduk di kursi beranda, tapi wajahnya basah oleh air mata. Dan di depannya, di atas tanah, ada tapak kaki harimau putih, masih segar, mengarah ke dalam hutan. Ia menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi bukan tangis takut, bukan pula tangis malu, melainkan tangis lega, karena ia tahu, ia telah diampuni. Sejak malam itu, Pak RT berubah. Meski usianya tua, ia meminta untuk membersihkan musala setiap hari. Ia tak mau ceramah, tak mau memimpin doa, tak mau naik ke mimbar. Ia hanya ingin menyapu, mengepel, dan duduk di pojok ruangan sambil membaca istighfar. Warga melihat perubahan itu, dan mereka mulai belajar dari satu pelajaran besar. Kesalahan adalah milik semua manusia. Tapi tidak semua manusia berani menebusnya. Satu malam Jumat, tepat 12 tahun sejak peristiwa Ki Mahsun kembali ke desa, sesuatu terjadi. Langit sangat cerah. Bintang-bintang terlihat seperti kerikil cahaya di atas langit. Dilo yang kini sudah menjadi guru mengaji tetap membuka gubuk seperti biasa. Tapi malam itu, ada suara angin yang berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar auman harimau dari arah hutan.
Namun bukan auman menakutkan. Justru seperti panggilan. Lembut, dalam, dan mengundang. Dilo berdiri di depan gubuk. Ia tahu suara itu bukan sekadar suara. Ia melangkah ke arah hutan. Tak membawa apapun. Tak berkata apapun. Beberapa warga yang terbangun melihatnya. Tapi mereka tidak menahan. Mereka tahu, panggilan itu bukan untuk ditunda. Dilo masuk ke dalam hutan. Langkahnya tenang. Tidak ada rasa takut. Ia tahu, Ki Mahsun menunggu. Dan keesokan paginya, warga menemukan gubuk Ki Mahsun sudah kosong. Tasbih yang dulu digantung Dilo, kini tersimpan di atas sajadah, bersama sehelai kain putih. Tidak ada jejak kaki keluar dari gubuk. Tidak ada tanda pelarian. Tapi, di depan pintu, sekali lagi, ada jejak kaki harimau putih. Dan sejak hari itu, Dilo tidak pernah terlihat lagi. Tapi setiap malam Jumat, terdengar dua suara dari dalam hutan. Suara orang membaca sholawat, dan suara harimau putih yang menjawab dengan auman lembut. Kini, Karangsungai dikenal bukan hanya sebagai desa biasa, tapi sebagai desa yang pernah menjadi saksi turunnya keadilan, bangkitnya kebenaran, dan perjalanan seorang wali yang menyamar sebagai kakek miskin. Dan di setiap dinding rumah warga, terukir sebuah pesan yang diwariskan turun-temurun. Jika kau melihat seseorang yang tampak hina, jangan cepat menuduh. Karena bisa jadi, dia adalah hamba Allah yang sedang menguji hatimu. Dan jika suatu malam kau mendengar suara harimau dari kejauhan, jangan takut. Mungkin itu pertanda bahwa Ki Mahsun sedang melintas, untuk melihat apakah kita sudah berubah. Langit Karangsungai pagi itu berbeda dari biasanya. Awan bergelayut rendah seperti selendang putih yang menyelimuti bukit dan hutan. Burung-burung berkicau pelan, tidak seceria hari biasa. Suasana seperti menanti sesuatu. Sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun, namun terasa oleh setiap helaan napas penduduk desa. Sejak menghilangnya Dilo, yang diakini oleh banyak warga telah dijemput oleh harimau putih, kehidupan di Karangsungai tetap berjalan dengan tenang namun penuh kehati-hatian. Semua yang pernah terlibat dalam penghakiman terhadap Ki Mahsun kini hidup dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan anak-anak kecil di desa diajari sejak dini bahwa keadilan tidak boleh lahir dari prasangka, dan bahwa kebenaran bisa datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Warga menjaga gubuk Ki Mahsun layaknya menjaga masjid. Mereka membersihkan setiap jengkalnya, menjaga keasliannya, dan melarang siapapun mengubah isi atau bentuknya. Bahkan dedaunan yang jatuh di sekitar gubuk itu pun tidak langsung disapu, seolah mereka percaya bahwa setiap benda yang menyentuh tanah itu memiliki nilai. Namun, di balik ketenangan desa, di balik kisah yang tampaknya telah mencapai puncaknya, sebuah babak baru sebenarnya tengah dibuka. Pada suatu sore, seorang lelaki muda yang tak dikenal memasuki desa. Bajunya kusam, ranselnya sobek, tubuhnya kurus dan tampak lelah. Tapi ada yang berbeda dari sorot matanya, tajam, dalam, dan penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan menuju masjid, mengambil wudhu, lalu sholat dengan tenang di pojok ruangan. Seusai sholat, ia tidak langsung pergi. Ia duduk lama, memandangi mihrab, dan akhirnya menoleh ke arah para jamaah yang mulai bubar. "Assalamualaikum," sapanya pelan. Beberapa orang menjawab, tapi kebanyakan hanya menatapnya dengan penasaran. Ia bukan orang sini, tapi sikapnya seperti seseorang yang sudah lama mengenal tempat ini. "Aku ingin ke rumah Ki Mahsun," ujarnya lirih. Mata para warga langsung melebar. Mereka saling menatap. "Maaf, siapa namamu, Nak?" tanya Pak Ustaz yang mendekatinya. Pemuda itu menunduk. "Namaku Hasan. Aku cucu Ki Mahsun." Kabar kedatangan Hasan menyebar secepat petir di langit. Warga berkumpul di balai desa. Mereka tak menyangka Ki Mahsun masih memiliki keturunan. Selama ini, mereka mengira beliau tak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara hingga akhir hayatnya. Hasan pun akhirnya diminta bercerita di depan warga. "Aku dibesarkan oleh ibu di sebuah kota kecil dekat perbatasan,"
ujarnya tenang. Ibu adalah anak Ki Mahsun. Tapi sejak kecil, beliau tidak pernah banyak bicara soal ayahnya. Hanya satu yang ia katakan, jika kau ingin mengenal siapa dirimu, maka suatu hari, pergilah ke karang sungai. Dan kau akan tahu apa artinya menjadi anak dari lelaki yang diamnya lebih keras dari 1000 teriakan. Suasana menjadi hening. Setelah ibu wafat, aku menemukan sebuah buku catatan tua. Di dalamnya ada kisah tentang fitnah, tentang seekor harimau putih, dan tentang seorang lelaki yang memilih dihina daripada membalas dendam. Mata Hasan berkaca-kaca. Aku datang bukan untuk menuntut, bukan untuk menghakimi. Tapi aku ingin tahu siapa sebenarnya kakekku. Dan apa yang ia tinggalkan bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk jiwa. Warga menyambut Hasan dengan penuh haru. Mereka membawanya ke gubuk tua di tepi hutan. Saat Hasan memasuki gubuk itu, ia berhenti di ambang pintu. Tangannya menyentuh kusen kayu yang telah menghitam karena usia, lalu menunduk lama, seperti berbicara dalam hati. Tempat ini sama persis seperti yang digambarkan dalam tulisan ibu, bisiknya. Ia berjalan pelan ke dalam, menyentuh tikar anyaman yang sudah mulai rapuh, mencium bau kayu tua yang bercampur aroma melati dari pohon di depan gubuk. Di pojok ruangan, ia menemukan tasbih kayu yang dulu pernah dijaga oleh Dilo, kini digantungkan kembali oleh warga sebagai simbol amanah. Hasan memegang tasbih itu, dan saat jari-jarinya menyentuh biji-biji kayu sawo yang sudah halus karena sering digosok, tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemas. Ia terduduk, matanya menutup, dan dalam kegelapan pandangannya, sebuah cahaya menyala. Ia melihat seorang lelaki tua duduk di tepi sungai. Di sampingnya, seekor harimau putih. Mereka tidak bicara, hanya menatap air yang mengalir. Tapi dari sorot mata lelaki tua itu, Hasan tahu, itu kakeknya. Hasan. Suara lembut terdengar. Aku tidak mewariskan emas padamu. Tidak rumah, tidak tanah, tidak jabatan. Tapi aku wariskan padamu satu hal yang tak bisa dicuri siapapun, kesabaran yang tidak bisa dihancurkan oleh kebencian. Saat Hasan membuka mata, tasbih itu jatuh ke pangkuannya. Tapi ia tidak menangis. Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Hari-hari berikutnya, Hasan tinggal di desa. Ia membantu warga mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia membersihkan musala, menyapu jalanan, menanam sayur di pekarangan warga. Ia tidak minta dihormati, tidak minta dikenang sebagai cucu dari wali. Ia hanya ingin satu hal, melanjutkan jalan sunyi yang ditinggalkan oleh Ki Mahsun. Tapi waktu tidak diam. Pada suatu malam, ketika Hasan tengah sendiri di gubuk tua, angin berhembus sangat lembut. Daun melati jatuh satu persatu. Dan di luar sana, dari arah hutan, terdengar langkah-langkah berat yang akrab. Langkah kaki seekor harimau. Hasan keluar, berdiri di depan pintu. Dan di sana, dalam bayang-bayang kabut malam, seekor harimau putih berdiri. Matanya bersinar, tubuhnya besar, tapi auranya damai. Harimau itu menatap Hasan, lalu duduk dan tunduk. Hasan tak bisa menahan air matanya. Ia tahu, warisan itu belum selesai. Dan malam itu, cahaya dari gubuk Ki Mahsun bersinar kembali, tidak dengan api, tidak dengan lampu, tapi dengan jiwa. Cerita belum berakhir. Masih ada kebenaran yang menanti untuk ditemukan. Masih ada luka-luka lama yang menunggu untuk dimaafkan. Dan masih ada harimau putih yang mengawasi, dari balik hutan, dalam diamnya yang tak pernah tidur. Senja mulai turun di karang sungai. Langit tampak berwarna jingga keemasan, seolah Allah menumpahkan cahaya yang paling indah di ujung hari itu. Burung-burung kecil kembali ke sarangnya, dan dedaunan yang melambai perlahan seperti ikut berzikir menyambut malam. Di antara keheningan itu, Hasan duduk bersila di dalam gubuk peninggalan kakeknya. Cahaya lampu minyak menyala lembut di hadapannya, menyinari wajahnya yang mulai tampak matang dan penuh ketenangan. Di pangkuannya,
Tergenggam erat tasbih kayu sawo yang pernah digunakan oleh Ki Mahsun, lalu dijaga oleh Dilo. Di dinding gubuk, tertera tulisan tangan lama yang baru ditemukan Hasan seminggu setelah ia tinggal di sana. Sebuah pesan yang tertulis samar dengan tinta hitam. Jika mereka membencimu karena miskin, bersabarlah. Jika mereka memukulmu karena fitnah, diamlah. Karena diammu lebih ditakuti oleh langit daripada jeritan para penguasa bumi. Mahsun Al-Karimi. Setiap huruf dalam kalimat itu bagai ukiran dalam jiwanya. Hasan membaca tulisan itu setiap malam sebelum tidur. Ia tahu, warisan kakeknya bukan hanya cerita, tetapi jalan hidup yang harus dijaga, dijalani, dan diwariskan kembali. Malam itu, Hasan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan angin, bukan suara hutan, tapi perasaan seolah dipanggil. Dada kirinya terasa hangat, dan ada bisikan dalam batinnya yang lembut namun tegas. Keluar, sudah saatnya kau melihat. Hasan pun berdiri. Ia tidak membawa apapun. Hanya tasbih yang menggantung di leher, dan kepercayaan bahwa langkah ini bukan dari pikirannya sendiri, tapi dari petunjuk yang tak terlihat. Ia melangkah keluar gubuk. Langit sudah gelap, namun cahaya bulan purnama menyinari bumi dengan cukup terang. Ia berjalan menuju hutan, ke arah barat, ke jalur sempit yang hanya dilewati orang-orang pilihan. Jalur yang sama yang dulu dilalui oleh Ki Mahsun dan Dilo. Langkahnya pelan. Kakinya menyentuh tanah lembut penuh lumut. Suara jangkrik dan burung malam mengiringi langkahnya seperti orkestra sunyi. Di tengah perjalanan, suara ranting patah terdengar di sebelah kanan. Hasan berhenti. Tidak ada rasa takut. Hanya napas yang pelan. Dari balik semak, perlahan muncul sosok besar itu. Harimau putih. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berjalan seorang anak muda. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, dan ada senyuman kecil di bibirnya. Ia tampak lebih dewasa dari anak remaja, namun belum sepenuhnya lelaki dewasa. Hasan terpaku. Dilo. Anak muda itu mengangguk. Assalamualaikum, Hasan. Suara itu, suara yang pernah ia dengar lewat cerita warga, suara yang menggema di gubuk, suara yang seolah ia kenal walaupun belum pernah bertemu. Bagaimana? Kau bisa? Dilo melangkah mendekat. Harimau putih itu duduk di belakangnya. Tenang, seperti sedang menjaga dua penjaga yang saling bertemu. Aku tidak pergi, Hasan, ucap Dilo lembut. Aku hanya menyeberang, ke sisi yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Sejak malam aku dijemput harimau putih, aku belajar bahwa dunia ini punya dua sisi, yang terlihat dan yang tersembunyi. Kakekmu bukan hanya wali bagi manusia, tapi juga bagi makhluk yang tak pernah tampak oleh mata kita. Hasan terdiam. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut. Justru karena rasa damai yang sulit dijelaskan. Kau tinggal di sini? Tanya Hasan. Dilo mengangguk. Bersama yang lain. Bersama para penjaga yang dulu pernah hidup dalam kesabaran. Kami menjaga hutan ini, menjaga manusia dari kesalahan yang sama. Menjaga agar tidak ada lagi Mahsun kedua yang disakiti oleh prasangka. Lalu Dilo menatap Hasan dalam-dalam. Dan sekarang kau adalah bagian dari penjaga itu. Hasan perlahan menunduk, menerima amanah itu tanpa kata. Harimau putih itu berdiri. Ia mendekat, menyentuhkan hidungnya ke dada Hasan. Sejenak, tubuh Hasan bergetar. Tapi yang ia rasakan bukan tekanan, melainkan sumpah. Sebuah ikatan tak kasat mata bahwa mulai malam itu, ia tak lagi sendiri. Esok paginya, warga Karang Sungai menemukan Hasan duduk di beranda gubuk. Ia tampak sehat, namun matanya berbeda. Lebih dalam, lebih tajam, lebih... Pak Ustaz datang menghampiri. Kau baik-baik saja, nak? Hasan tersenyum. Baik, Pak Ustaz. Sangat baik. Warga tidak bertanya lebih jauh. Karena dalam hati mereka tahu malam itu Hasan bukan hanya berjalan ke hutan.
Ia menyeberang. Dan ia kembali bukan sebagai Hasan biasa, tapi sebagai penjaga baru, penerus jejak yang telah ditinggalkan oleh dua nama besar, Ki Mahsun dan Dilo. Hari-hari berlalu. Namun setiap malam Jumat, dari arah hutan, selalu terdengar lantunan sholawat yang tak berasal dari mulut siapapun di desa. Suara itu datang dari dalam pepohonan, lembut, namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dan kadang-kadang, di sela suara sholawat itu, terdengar auman lembut. Auman dari makhluk putih besar, yang tetap menjaga dalam diamnya yang suci. Karang Sungai bukan lagi sekadar desa. Ia telah menjadi tapal batas antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan Hasan? Ia tetap tinggal di gubuk tua itu. Mengajar anak-anak, merawat musala, menjaga keheningan. Karena ia tahu, ia bukan pewaris harta, tapi pewaris sesuatu yang jauh lebih agung. Keyakinan, kesabaran, dan keadilan yang tak butuh pengakuan. Kabut pagi menggulung hutan Karang Sungai seperti lautan putih yang diam-diam bergerak, membelai pucuk-pucuk pohon tua yang berdiri angkuh sejak zaman para leluhur. Angin berhembus pelan, seakan membawa bisikan dari masa lalu, membelai pundak siapa saja yang cukup hening untuk merasakan getarnya. Di ujung desa, gubuk tua peninggalan Ki Mahsun kini tampak hidup kembali. Bukan karena direnovasi atau dihiasi benda mewah, melainkan karena jiwa yang menempatinya. Hasan, yang telah beberapa bulan tinggal di sana, menjalani hidup dengan rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi ia menyapu jalan setapak menuju musala. Ia membantu menimba air untuk orang-orang tua. Ia mengajari anak-anak membaca huruf hijayah. Dan setiap malam Jumat, ia membuka pintu gubuk untuk siapapun yang ingin mendengar kisah, bukan dari buku, tapi dari hati. Namun, di balik kedamaian yang tumbuh, ada satu hal yang membuat Hasan mulai gelisah. Hutan terasa semakin hidup. Setiap malam, suara-suara yang dulu hanya sesekali terdengar, kini hadir lebih sering. Tidak menakutkan, tidak mengancam, tapi mengawasi. Seolah ada mata-mata tak kasat yang selalu memantau dari balik kabut. Pohon-pohon tampak seperti lebih rapat, semak lebih tebal, dan jalan setapak menuju lembah wuluh seakan berubah bentuk setiap beberapa hari. Hasan tahu, ini bukan hal biasa, tapi bukan pula sesuatu yang harus ditakuti. Karena sejak ia dipanggil oleh harimau putih dan bertemu Dilo di batas dua dunia, ia mulai mengerti bahwa hutan ini bukan sekadar ruang fisik. Hutan ini menyimpan penjaga, menyimpan jiwa-jiwa yang belum tuntas tugasnya, menyimpan ingatan yang masih luka, dan menyimpan janji yang belum ditepati. Dan kini, semua itu seperti ingin berbicara kembali. Suatu malam, saat bulan baru menggantung muram di langit, Hasan terbangun oleh suara ketukan di dinding gubuk. Bukan di pintu, tapi di dinding. 3 ketukan pelan, teratur, seperti tanda dari sesuatu yang tahu aturan. Ia membuka pintu, namun tidak menemukan siapa-siapa. Yang ia lihat hanyalah sebuah benda kecil di tanah, sebuah batu bulat berwarna hitam, mengkilap, seukuran telur ayam. Ia mengambilnya perlahan. Begitu batu itu menyentuh telapak tangannya, dadanya bergetar. Sebuah gambaran melintas cepat di pikirannya. Api, teriakan, dan seorang perempuan yang menangis dalam pelukan anak kecil. Hasan terduduk. Nafasnya berat. Batu itu masih di tangannya, terasa hangat, seolah menyimpan memori yang belum selesai diceritakan. Ia tahu, ini bukan sekadar batu. Ini panggilan. Keesokan paginya, Hasan mendatangi Pak Ustaz dan beberapa tokoh tua di desa. "Aku mendapat tanda dari hutan," ujarnya tenang. "Mungkin sudah waktunya kita menelusuri lembah wuluh kembali." Wajah-wajah yang mendengarnya langsung berubah pucat. Lembah wuluh adalah tempat yang tidak pernah disentuh warga desa, bahkan oleh para pemburu sekalipun. Terlalu banyak cerita mistis tentangnya. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang masuk tanpa izin, takkan bisa kembali. "Tapi kenapa sekarang?" tanya Pak Ustaz lirih. "Karena hutan sudah tidak tidur, Pak," jawab Hasan. Ia sedang membuka matanya.
Dan jika kita diam saja, mungkin akan ada yang bangun dengan cara yang tak bisa kita kendalikan. 3 hari kemudian, Hasan bersiap. Ia tidak sendiri. 5 pemuda dari desa, yang sudah ia ajarkan keberanian dalam diam, ikut bersamanya. Mereka membawa air secukupnya, pakaian sederhana, dan satu-satunya bekal yang paling penting, niat yang tulus untuk mendengarkan. Sebelum berangkat, mereka semua berkumpul di musala. Warga datang memberikan doa. Bahkan beberapa orang tua meneteskan air mata. "Kami dulu terlalu banyak bicara, terlalu cepat menilai," kata salah satu ibu yang pernah memaki Ki Mahsun di pasar. "Sekarang, kami hanya ingin kalian kembali dalam damai." Hasan tersenyum. Ia menggenggam tasbih kayu di lehernya, mencium kepalanya sebentar, lalu melangkah menuju hutan, menuju lembah yang tidak terlihat di peta, namun sangat nyata bagi mereka yang punya hati. Perjalanan memasuki lembah Wuluh bukan perkara fisik. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi dunia terasa. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan napas mereka terdengar terlalu keras. Semuanya seperti berjalan di dalam ruang yang tidak ingin dilanggar. Namun Hasan tetap berjalan di depan, tenang, dengan langkah yang seolah tidak menyentuh tanah. Pemuda-pemuda di belakangnya mengikutinya tanpa bertanya. Mereka percaya, jika niat mereka benar, maka langit akan membuka jalan. Dan benar saja. Di hari ketiga, saat kabut pagi masih menggantung, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Dikelilingi batu-batu tinggi berlumut, dan di tengahnya, ada satu makam tanah tanpa nisan, tanpa nama, hanya ditandai dengan lingkaran kecil dari bunga melati putih liar yang tumbuh sempurna di sekitarnya. Hasan berlutut, matanya terpejam. Dalam diamnya, ia melihat kembali bayangan yang datang saat batu hitam menyentuh tangannya. Seorang perempuan, dibakar hidup-hidup karena dituduh penyihir. Di masa lalu, saat desa ini masih muda, dan anaknya diselamatkan oleh Ki Mahsun, dibawa lari ke hutan, dibesarkan dengan nama lain. Dan kini, Hasan menyadari, anak itu adalah ibunya. Makam itu adalah makam neneknya. Air mata jatuh di pipi Hasan. Tapi bukan tangisan pilu. Ini tangisan lega. Karena sebuah rahasia yang selama puluhan tahun terkubur dalam diam, akhirnya terangkat ke cahaya. Hasan dan kelima pemuda desa memanjatkan doa panjang. Mereka membersihkan makam, menanam kembali bunga-bunga yang tumbang, dan menandainya dengan batu putih. Bukan untuk memperkenalkan pada dunia, tapi sebagai pengingat bahwa setiap kebenaran yang dikubur dengan dusta, akan tumbuh kembali lewat orang-orang yang sabar. Malam itu, mereka tidur di pinggir lembah. Dan saat bulan naik, harimau putih datang. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, Dilo berdiri lagi. Tapi kali ini, ia bukan sekadar penjaga. Ia membawa sebuah kitab tua berkulit kayu. Ia menyerahkannya kepada Hasan. "Ini milik Ki Mahsun," ucap Dilo. Isinya bukan hanya doa dan zikir, tapi petunjuk tentang bagaimana menjaga dunia ini dari kezaliman yang terbungkus kebaikan. Tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam, sebelum manusia tersesat lebih dalam. Hasan menerimanya dengan 2 tangan. Hatinya bergetar. Malam itu, di bawah langit karang sungai, ia tidak hanya menjadi cucu Ki Mahsun, tapi pewaris jalannya sepenuhnya. Keesokan harinya, Hasan dan timnya kembali ke desa. Warga menyambut dengan takbir dan tangis. Mereka bukan menyambut pahlawan, tapi menyambut kebenaran yang akhirnya pulang. Dan mulai hari itu, di musala karang sungai, bukan hanya kitab fikih yang diajarkan, tapi juga kisah-kisah tentang diam yang mengalahkan amarah, fitnah yang tumbang oleh kesabaran, dan seekor harimau putih, yang masih mengintai dunia yang belum selesai menebus dosanya. Bulan purnama terakhir di tahun itu menggantung tepat di atas langit karang sungai. Cahayanya menyiram lembah dan desa dalam keheningan yang nyaris seperti sujud bumi kepada langit. Tak ada suara, tak ada hewan malam yang berseru, seolah seluruh alam sedang menanti sesuatu yang agung,
sesuatu yang tak biasa. Di gubuk tua milik Ki Mahsun, Hasan duduk di depan pintu. Di hadapannya terbuka kitab tua berkulit kayu yang dulu diserahkan oleh Dilo. Sejak kembali dari Lembah Wuluh, Hasan tak hanya menjadi pemuda desa biasa. Ia menjadi tempat orang bertanya, tempat orang mencari arah, dan tempat anak-anak menggantungkan pengharapan akan dunia yang lebih damai. Namun malam ini, Hasan tahu, perjalanannya telah mencapai ujung. Ia membaca lembar terakhir kitab itu. Tinta Arab pegon di situ begitu halus dan terjaga, meski kertasnya telah lapuk. Dalam lembar itu, hanya ada satu kalimat. Jika kebenaran sudah ditunjukkan, maka tugas penjaga adalah pergi dalam sunyi. Karena tugasnya bukan menjadi raja, tapi menjadi bayangan dari cahaya. Mahsun Al-Karimi. Hasan menutup kitab perlahan. Ia menatap bintang-bintang yang berjajar di langit seperti kaligrafi alam. Angin malam menyentuh wajahnya, dan ia tahu waktunya telah tiba. Ia bangkit berdiri, membawa tasbih kayu dan kitab tua ke dalam gubuk. Lalu ia mengambil wudhu di sungai kecil yang mengalir di belakang rumah. Ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Rukuknya dalam, sujudnya lama. Dan ketika ia duduk untuk salam, suara langkah berat itu datang. Dari arah hutan. Harimau putih terakhir itu datang kembali. Namun kali ini, tidak mengaum. Tidak berjalan cepat. Ia hanya menatap Hasan dengan mata yang penuh cahaya, lalu duduk di depan gubuk, menunggu. Hasan keluar. Ia berdiri di depan makhluk agung itu. Dari balik kabut, sosok Dilo muncul lagi, kini mengenakan jubah putih bersih. Wajahnya bercahaya, matanya teduh. Sudah saatnya, Hasan, ucap Dilo. Langit telah mencatat tugas MU selesai. Kau telah membangkitkan yang terkubur. Kau telah menyambung warisan. Dan kau telah menjadi saksi atas rahmat yang turun melalui diam. Hasan menunduk. Lalu, aku harus kemana? Tanyanya. Dilo tersenyum. Ke tempat di mana suara tak perlu lisan. Di mana keadilan tak butuh pengadilan. Dan di mana harimau tidak lagi menjadi penjaga, melainkan penunjuk jalan pulang. Pagi harinya, warga desa menemukan pintu gubuk Ki Mahsun terbuka. Di dalamnya, tidak ada siapapun. Hanya kitab tua yang terlipat rapi di atas sajadah, dan tasbih kayu yang diletakkan di dekat lampu minyak. Tak ada jejak kaki keluar. Tak ada barang yang hilang. Tapi di depan gubuk, seperti sebelumnya, sekali lagi, ada jejak harimau putih, basah oleh embun pagi. Warga tak panik, tak menangis. Mereka tahu, penjaga mereka telah pergi, bukan karena lelah, tapi karena sudah waktunya pulang. Tahun-tahun berikutnya, Karang Sungai menjadi desa yang menjadi rujukan. Bukan karena besar, bukan karena kaya, tapi karena pernah menjadi rumah bagi seseorang yang menuntaskan fitnah dengan sabar, dan mewariskan keadilan dengan diam. Dan setiap malam Jumat, di tepi hutan, masih terdengar suara auman, lembut, suci, dan menggetarkan hati. Bukan panggilan teror, tapi peringatan. Bahwa kebenaran tidak butuh panggung. Cukup satu jiwa yang mau sabar saat dizalimi. Dan satu hati yang mau diam saat difitnah, untuk membuat langit mengirimkan penjaganya.